Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. Seorang guru pria di Kabupaten Asahan ditetapkan menjadi tersangka karena menendang guru wanita olahraga hingga pingsan dan tercebur ke kolam renang. Diduga akibat korsleting listrik, 2 unit rumah semi permanen di lingkungan Bandar Selamat, Kabupaten Labuan Batu hangus terbakar. Pengunjuk rasa di kantor Bupati Tapanuli Selatan terlibat saling dorong dengan petugas. Demo menuntut netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pilkada serentak di Kabupaten Tapanuli Selatan diwarnai kericuhan. Puluhan pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan satuan polisi Pamong Praja yang berusaha menghalau pengunjuk rasa menuju gedung kantor bupati. Pelaksanaan pilkada pada bulan November nanti masih beberapa bulan lagi. Namun geliat pilkada bupati di Tapanuli Selatan sudah mulai muncul. Puluhan demonstran mendatangi depan kantor Bupati Tapanuli Selatan, mendesak bakal calon Bupati Tapanuli Selatan yang berstatus petahana tidak melibatkan aparatur sipil negara ASN sebagai mesin politik. Di Tapanuli Selatan, persaingan calon kepala daerah melibatkan pertalian keluarga. Doli Putra Pasaribu yang berstatus petahana dan Gus Irawan Pasaribu yang menjadi anggota DPR RI dari Gerindra merupakan keponakan dan paman. Awalnya para demonstran bergerak ke arah gedung bupati untuk beroperasi. Di depan gerbang pintu masuk, rombongan pengunjuk rasa diadang oleh barikade Satpol PP. Tidak terima diadang, pengunjuk rasa bersih tegang dan terlibat saling dorong. Kedua pihak nyaris adu jotos. Kericuan mereda setelah kelompok pengunjuk rasa diberi akses untuk berdemo di depan kantor bupati. Dalam orasinya, perwakilan pengunjuk rasa meminta Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu tidak menjadikan ASN sebagai alat dan mesin politik demi menjaga netralitas ASN. Bahwasanya kami menilai pada hari ini demokrasi di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat dicederai oleh pemimpin-pemimpin yang terkhususnya atas tuntutan yang kami bawa hari ini untuk mengenai pencatutan ataupun intervensi melalui camat dan lurah. Ini sangat disayangkan bahwasanya pemimpin Bupati Tapanuli Selatan ikut turun tangan dalam hal seperti ini. Ini sangat mencederai daripada demokrasi yang ada di Indonesia ini, terkhususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan ini. Meski sudah berorasi hingga 2 jam, Bupati Tapanuli Selatan tak juga menemui pengunjuk rasa. Masa kemudian membubarkan diri. Pilkada Tapanuli Selatan diprediksi bakal berlangsung sengit. Pasalnya, pejabat petahana bakal bersaing dengan pamannya sendiri yang saat ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Dua orang terduga pengeroyok personel TNI Yonif 100 prajurit setia bernama Prada Devliadi ditangkap. Saat kejadian, korban yang tengah nongkrong di angkringan di kawasan Medan Petisah didatangi oleh sekelompok anggota ormas dan geng motor hingga akhirnya terjadi penganiayaan. Prada Devliadi, personel TNI Yonif 100 prajurit setia, mengalami luka-luka akibat dianiaya 7 orang anggota ormas dan geng motor. Korban yang saat itu tengah nongkrong di angkringan di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan, didatangi oleh para pelaku hingga terjadi cekcok mulut dan perkelahian. Kapolrestabes Medan menyatakan perkelahian berlanjut saat korban dan rekannya yang juga personel TNI Yonif 100 prajurit setia hendak pindah lokasi ke daerah Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Korban diadang dan dibacok menggunakan senjata tajam di Jalan Sekip, Kota Medan. Akibatnya, Prada Devliadi kritis dengan luka di bagian mata kiri dan mengalami kebutaan. Tiba, datang 2 mobil Fortuner putih dan Avanza warna silver, dan datanglah 7 orang laki-laki, dan langsung menemui Pratu AS dan langsung berkata,
abang yang tadi kan, yang dijawab oleh Ratu AS, kami nggak tahu apa-apa bang, kami ini aparat TNI. Kemudian laki-laki tersebut berkata, kenapa rupanya kalau aparat TNI? Dan kemudian salah satu laki-laki menggunakan baju hitam yang tidak diketahui namanya langsung mendorong dada Ratu AS dengan kedua tangannya hingga korban tersorong ke belakang dan diikuti oleh inisial DMS. Ya, langsung menumbuk Ratu AS dengan menggunakan tangannya dan mengenai bagian wajah sebelah kiri hingga korban terjatuh dan kaki korban sebelah kiri keselio. Dan teman-teman dari DMS ini anggota salah satu ormas langsung menyerang mereka sehingga terjadilah perlawanan dan terjadilah keributan serta perkelahian. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Intel Kodam 1 Bukit Barisan bergerak cepat dan mengamankan 2 orang pelaku penyerangan. Kedua pelaku yang diamankan berinisial DM dan RDS, sementara 3 pelaku lainnya sedang diburu petugas. Aparat masih menyelidiki motif dari kejadian ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ratusan warga melakukan blokade jalan dengan membakar ban di Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Blokade dilakukan guna menolak pengukuran lahan di kawasan tersebut. Ratusan warga yang tinggal di lahan ex-HGU di Jalan Serbaguna, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, melakukan pengadangan kepada tim gabungan yang akan melakukan pengukuran lahan antara Yayasan Al-Wasliyah dengan warga seluas 32 hektar. Pengadangan dilakukan dengan membakar ban dan kayu untuk memblokade jalan masuk ke lokasi yang menjadi objek perkara. Warga juga melakukan orasi menolak pengukuran oleh petugas pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional itu. Begini Pak wartawan semua ya, semalam kami sudah diundang Kapolres Medan Belawan. Di sana sudah saya BAP-kan, semua berbicara dari pengadilan, dari Al-Wasliyah, sudah memaparkan apa yang diminta orang itu mau konsultering katanya di situ. Gue yang di situ semalam sama pengadilan bakar. Bapak sebagai abdi negara, Bapak salah objek. Yang dibeli Al-Wasliyah itu adalah tanah HGU. Betul. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, petugas pengadilan, Satpol PP, dan BPN akhirnya membubarkan diri karena tidak ditemukan kesepakatan dengan warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kami sampaikan kembali laporan utama hari ini. Seorang guru renang di Kabupaten Asahan yang menganiaya guru olahraga wanita di kolam renang akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada Senin malam. Tersangka mengaku penganiayaan terjadi karena ada salah paham soal pembagian waktu pemakaian kolam renang serta selisih tarif latihan. Jaima Simare-Mare ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan atas korban Asliani Siregar yang juga guru olahraga. Jaima Simare-Mare dijemput dari rumahnya untuk menjalani penahanan di Mapolres Asahan. Tersangka menyatakan permintaan maaf kepada korban. Antara korban dan tersangka sudah saling kenal karena berada dalam naungan organisasi yang sama, yaitu Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia Daerah Asahan. Terkait kasus ini, Polres Asahan sudah memeriksa 4 orang saksi, termasuk pengelola kolam renang di mana terjadi penganiayaan tersebut. Tersangka diketahui 3 kali menendang korban yang mengarah ke paha dan selangkangan sehingga mengakibatkan korban pingsan dan tercebur ke dalam kolam renang. Korbannya adalah Ibu Asni Siregar dan pelakunya adalah saudara JS, di mana mereka ini sama-sama pelatih renang yang biasa beraktivitas di kolam renang tersebut. Yang diawali adalah miskomunikasi berkaitan dengan sarana latihan kolam renang antara anak di korban. Akhirnya terjadilah tindak penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh saudara JS kepada Ibu Asni Siregar, di mana saudara JS ini melakukan tendangan 3 kali ke arah paha korban. Peristiwa memprihatinkan ini terjadi pada Jumat 2 Agustus lalu. Tersangka yang lebih dulu berada di kolam renang kesal lantaran tarif yang dikenakan korban kepada anak asuhnya lebih murah dibanding tarif yang dikenakan tersangka. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ibu Asliani Siregar, dan ini bukan mau saya, ini adalah
Silakan. Emosi sesaat, saya minta maaf. Perempuan adalah mama saya, dan perempuan adalah istri saya, dan perempuan adalah saudara saya. Ini yang bisa saya bilang, semoga ibu bapak yang melihat ini boleh memberikan doa bagi kami supaya kami boleh berdamai. Tersangka bakal dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Dan hari ini saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.